Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tidak pernah berhenti kita memuji dan memuja Allah. Sering kami ulangi bahwasanya dua susunan kata ini adalah kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya Allah pasti benar dengan janjinya akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Dan terlalu banyak nikmat Allah, kalau kita ingin menghitungnya secara detail, maka tidak akan cukup waktu, walaupun seluruh umur kita gunakan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kalian ingin coba menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan pernah mampu bisa menghitungnya. Mata kita masih bisa melihat, telinga bisa mendengar, tangan bisa menjamah, kaki melangkah. Di tubuh saja kita sendiri ini terlalu banyak nikmat Allah yang karena luar biasa manfaat dan faedahnya dan fungsinya sampai kita sudah kadang-kadang tidak memikirkan lagi. Hidung kita saja bolak-balik menghirup oksigen dengan gratis sehingga kita bisa jalan, dan juga otak kita bisa berpikir karena ada oksigen, maka secara otomatis ini nikmat yang besar. Dan banyak hal-hal yang lain tentunya, belum makanan, minuman, kemudian udara, air dan segala macam. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menikmati dan juga bersyukur. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang telah Allah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut, dan tentunya karena ingin membalas jasa kebaikan manusia terbaik ini yang telah menghabiskan 23 tahun dari masa hidupnya semuanya untuk memperjuangkan agama Allah ini yang akhirnya sampai kepada kita dan bisa kita jadikan sebagai panduan hidup kita. Seperti biasa saudaraku seiman, di pekan ketiga hari Rabu kita akan masuk ke tema inspirasi hijrah. Dan pada hari ini insya Allah ada Pak Chandra bersama kita. Nanti akan lebih jauh kita kenal beliau. Berhubungan dengan masalah, karena beliau pernah ex-bank konvensional, tepatnya masalah transaksi ribawi. Dan insya Allah kita akan lebih banyak mendengarkan dari beliau nanti. Selain mengenal pribadi seperti biasa, kita akan juga coba melihat kapan beliau masuk, bagaimana bergelut, dan bagaimana beliau akhirnya terinspirasi untuk keluar. Dan apa sebabnya, kemudian hijrah, habis itu bagaimana beliau punya kiat-kiat untuk istiqomah. Namun sebelumnya saya ingin coba memberikan prolognya dulu ya. Kalau kita renungi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Insyiqaq, di ayat 6, 7 dan beberapa ayat setelahnya, Allah Subhanahu wa taala memastikan, dan ayat ini sudah turun 1400 tahun yang lalu. Allah berfirman di ayat 6 surah Al-Insyiqaq, "Ya ayuhan nasu innaka kadihun ila rabbika qadhan famulaqi." Hai sekalian manusia, kata Allah, tidak mengenal jenis kelaminnya, jenjang status sosialnya, sehat atau sakit, ya, laki-laki atau perempuan dan seterusnya. Sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Maksudnya, bagaimanapun ya, kamu mengisi waktu-waktu kamu selama di dunia, pasti kamu sedang menuju ke Tuhanmu. Mau sehat, mau sakit, mau tua, mau muda, mau kaya, mau miskin. Dan Allah lanjutkan di ayat 7-nya. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Nanti setelah meninggal, toh kita semua akan meninggal. Dan di saat dibangkitkan, bagi orang-orang yang berhasil menerima bukunya dengan tangan kanannya, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Maka dia akan dimudahkan pemeriksaannya. Amal-amal solehnya ditimbang dan akan diberikan pahala maksimal. Dosa-dosa yang dia sudah tobat akan dimaafkan. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dan pasti nanti dia akan kembali ketemu dengan komunitas bersama orang-orang beriman dalam kondisi sangat gembira. Karena mereka akan menuju ke surga. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Adapun orang-orang nanti yang akan menerima bukunya dari belakang punggungnya, fasawfa yad'u thubura. Maka pada saat itu mereka akan teriak-teriak sambil mengatakan, celakalah aku. Wa yasla sa'ira. Dan dia akan dimasukkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala.
Ya, di situ disebutkan tentang masalah bagaimana keadaannya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir. Tapi yang kita ingin titik beratkan bagaimana sebenarnya upaya apapun yang kita lakukan semasa kita hidup di dunia, tetap kita nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua orang yang kembali kepada Allah tentu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan diberikan balasan, maksud saya di sini. Dia amal baik, ya, maka dia akan terima balasannya. Dia amal buruk, dia akan terima hukumannya. Maka beruntunglah orang yang memang berada di atas ketaatan selama dia hidup, dan dia pasti akan panen di sana pahalanya nanti dan balasan surganya. Dan rugilah orang-orang yang berbuat maksiat, apalagi tidak sempat taubat dan hijrah semasa di dunia, maka dia akan dihukum nanti di akhirat, dan itu penyesalan yang abadi. Berbicara tentang masalah riba ini teman-teman sekalian, tidak pernah berhenti kita mengingatkan terlalu banyak dalil yang mengharamkan masalah ini. Ya. Dan dia sangat berat, bukan sesuatu yang ringan. Sehingga mungkin nanti kita akan dengarkan dari Pak Chandra, mungkin pengalaman pribadi, saya juga belum tahu apa sebabnya beliau hijrah. Tetapi mungkin ada pengalaman pribadi, mungkin juga ada komunitas beliau nanti yang punya pengalaman-pengalaman secara keimanan, apa yang membuat mereka mau meninggalkan itu. Tapi saya lebih menyentuh ke masalah dalil syar'inya. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita tidak bertransaksi riba? Ya, karena Allah mengharamkannya, dan Allah mengancam dengan ancaman yang sangat berat. Kalau kita mau susun dalil tentang masalah riba ini, ada belasan bahkan bisa puluhan dalil berisikan tentang ancaman-ancaman yang berat. Dan seharusnya seorang muslim mendengarkan satu ancamannya saya sudah cukup. Ya sudah cukup. Di antaranya teman-teman sekalian, kita bisa lihat dalil bahwasanya riba kalau sudah merajalela dan dianggap biasa di tengah satu komunitas, itu sangat dekat dengan ancaman hukuman yang merata. Merata, semuanya bisa kena hukuman tersebut. Beranjak daripada hadis Nabi alaihi salatu wassalam, hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani, di mana beliau bersabda, "Idza dhahara az-zina war riba fi qarya faqad ahallu bi anfusihim adzab Allah." Kalau seandainya di satu komunitas, satu perkampungan, kota, negeri telah nampak perzinahan dan riba, dua-duanya, berarti mereka telah menghalalkan buat diri mereka siksa Allah. Dan ini subhanallah selalu berteman nih. Di mana tersebar zina, di situ tersebar riba. Di mana tersebar riba, di situ tersebar zina. Ya. Dan sudah pernah kita jelaskan pada saat membahas dosa-dosa besar. Sekali kita buka satu pintu dosa, maka akan terbuka pintu dosa yang lainnya. Karena itu berteman semua. Sebagaimana juga sekali kita buka pintu amal soleh, terbuka juga semua teman-temannya amal soleh tersebut. Sekali Bapak Ibu duduk di majelis ilmu seperti ini, hadir sholat misalnya, itu terbuka pintu yang lain tuh, zikir, doa, baca Quran, terbuka semua. Sekali kita dulu di karaoke, di diskotik, tempat maksiat, terbuka semua pintunya. Minuman keras, narkotika, berantem, wah semuanya gitu. Emang sudah. Dan hati-hati ya, kalau kita sekali buka pintu dosa, untuk keluar dari dosa yang sudah terlanjur kita buka pintunya, selepas dari situ, itu butuh waktu. Sekali misalnya, maaf ini, orang tonton tontonan yang haram misalnya. Atau dia berzina misalnya, sekali. Anggap dia sudah taubat. Untuk lepas dari dosa itu, walaupun dia sudah taubat itu berat. Karena syaitan tidak ingin dia meninggalkannya. Akan terus dingiang-ngiangkan dosa tersebut. Yang indahnya apa? Supaya kita terjerumus lagi. Sebagaimana amal soleh juga sama, punya efek. Antum hadir majelis ilmu seperti ini, itu minimal 1 minggu ke depan terasa iman itu masih ada. Tapi butuh dicas lagi supaya bertambah lagi. Seperti itu juga dengan dosa-dosa. Maka ini bahaya sekali. Apalagi kalau orang sampai bertahun-tahun bergelut dalam dosa dan tidak mau taubat. Ini luar biasa ini. Berapa lama dia baru bisa merasakan kenikmatan iman itu. Sampai salah satu ulama salaf mengatakan, saya meninggalkan sesuatu yang haram atau perbuatan haram selama 40 tahun. Betul-betul saya kontrol diri saya tidak mau berbuat yang haram 40 tahun. Baru saya bisa merasakan sifat wara. Wara itu level tertinggi dari sisi keimanan. Wara itu orang sudah merasa tidak usah bicara yang wajib. Sunnah saja dia tidak akan tinggalkan. Tidak usah bicara yang haram. Makruh aja dijauhi sama dia. Itu namanya wara. Tapi apa dia bilang? Saya
terus mengontrol diri saya selama 40 tahun, menjauhi yang haram, baru sifat wara itu muncul pada diri saya. Jadi luar biasa gitu ya, untuk mendapatkan level-level itu tidak mudah. Oleh karena itu jangan teman-teman sekalian sudah mulai merasakan keimanan kendor lagi. Biasa kita bilang futur lagi ya. Ya sudahlah nggak apa-apa. Oh nanti saya gampang tobat. Nah seterusnya bisikan syaitan diikuti, ini bahaya sekali. Ya. Dan jangan pernah anggap remeh siksa Allah ya. Ini pernah kita jelaskan supaya jelas hadis tadi yang kita sampaikan. Kalau seseorang faham Allah itu Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih, ya bagi orang yang patuh, yang bakti, yang bertakwa. Artinya Allah akan bukakan dia pintu-pintu kemudahan, Allah akan maafkan kesalahannya, Allah bukain pintu rezekinya gitu ya. Tetapi Allah juga syadidul iqab, sangat berat siksanya bagi para pelanggar. Apa maknanya? Tidak ada balasan Allah untuk amal soleh itu. Misalnya kita dengan 1 kali majelis ilmu begini, Allah balas kita misalnya 1 jam, ya sudah 1 jam pahala. Enggak. Balasannya itu innallaha yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Allah kalau berikan balasan tanpa ada hitungannya. Bisa saja sejam duduk majelis ilmu begini, Allah kasih kita kesehatan 10 tahun. Balasannya tidak setara dengan apa yang kita lakukan. Mungkin sekali sholat sunnah sudah cukup Allah kasih kita keselamatan 5 tahun misalnya. Seperti itu. Nah begitu juga dengan dosa. Ini penting digarisbawahi. Jangan pernah anggap remeh. Dengan misalnya orang melakukan perbuatan dosa dengan lawan jenisnya 5 menit 10 menit aja misalnya. Gandengan tangan atau ciuman atau apa misal contoh. Lalu dia pikir oh saya kan buat dosa cuma 5 menit nanti hukumannya 5 menit. Enggak. Hukumannya bisa bertahun-tahun itu. Bisa lama sekali. Jadi jangan pernah anggap remeh. Dan jangan pernah buka pintu siksa Allah. Karena pintu siksa ini berat. Allah itu mengatakan Allah sangat berat siksaannya. Allah sangat berat siksaannya. Jadi hati-hati teman-teman sekalian. Dan siksa yang paling berat bagi seseorang muslim adalah jauhnya hatinya, fikirannya dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Hasan Basri pernah kita sampaikan kan? Dia pernah ditanyai oleh seseorang, saya sudah sekian tahun buat dosa, toh saya tidak melihat ada hukuman Allah. Karena bagi orang ini hukuman Allah itu harus fisik saja, gitu kan? Tidak ada yang lainnya. Maka Hasan Basri mengatakan kamu keliru. Hukuman Allah sudah terlalu banyak pada kamu, bahkan mungkin sesuatu yang lebih berat. Dia bilang apa contohnya? Kata Hasan Basri, saya ingin tanya, selama kau buat maksiat, apa kau bisa selama ini sholat on time 5 waktu? Dia bilang nggak bisa. Apa selama ini kau bisa baca Quran setiap hari? Nggak bisa. Kau bisa berzikir? Nggak bisa. Kau rutin berdoa? Nggak bisa. Kau bakti sama orang tua? Nggak bisa. Semua yang Hasan Basri tanya dari amal soleh yang sudah orang muslim tahu, dia nggak bisa lakukan konsisten. Kalaupun dia kerjakan itu hanya asal-asalan saja. Kata Hasan Basri, itu hukuman Allah yang paling berat buat kamu. Karena Allah tidak ingin kau dekat dan mendapatkan rahmatnya serta surganya. Ya kan? Jadi otomatis itu akan masuk menuju ke neraka. Ini bahaya sekali. Itu contohnya. Jadi jangan pernah buka pintu siksa Allah, ini bahaya sekali. Ya. Kemudian hadis yang masyhur yang pernah kita jelaskan, kalau orang makan riba 1 dirham lebih berat daripada 33 kali berzina, ya. Itu hadis Nabi SAW, la'an azniya thalathan, ya. Ini kata Ka'ab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, aku berzina sebanyak 33 kali, thalathan wa thalathin. La'an azniya thalathan wa thalathin. Saya berzina 33 kali, ya. Zania, ya. Ahabba ilayya min an akula dirhaman riba. Lebih saya cintai daripada saya makan 1 dirham riba. Ya, kemudian dikatakan ya'lamullah, ya, anni akaltuhu hina akaltu riba. Yang mana pada saat, ya, aku makan itu sebenarnya aku mengetahui kalau itu sesuatu yang haram. Bukan dia tidak tahu. Di sini maksudnya adalah bagaimana mereka para salaf mengetahui kalau riba itu lebih berat daripada zina. Dan sudah pernah kita jelaskan hadisnya juga ya. Kalau riba itu 73 tingkatan. Yang paling rendahnya seperti orang berzina dengan ibunya sendiri. Yang paling tingginya seperti mencoreng kehormatan seorang muslim. Jadi level terendahnya riba sama dengan level tertingginya zina. Ya. Belum lagi banyak ya kalau kita ingin sebutkan bagaimana Allah iklankan peperangan bagi para pemakan riba. Bagaimana Allah menghardik dan melaknat orang-orang Yahudi karena suka makan riba, ya, dan sogok menyogok. Terlalu banyak ya yang poin-poin yang seperti ini yang harusnya kita hati-hati. Kalau kita ingin kembali ke dalil itu terlalu banyak. Tapi saya ingin membuat atau menyampaikan sebuah mukaddimah karena ini bukan bahasan khusus,
Tapi kita akan dengar dari saudara kita Pak Chandra tentang pengalaman beliau, tapi saya ingin memberikan prolog saja. Dan ini mungkin salah satu sebab kenapa beliau juga kita undang, dan alhamdulillah beliau ada waktu untuk itu ya. Baik, untuk lebih jauh teman-teman sekalian, kita akan kenal lebih jauh ke Pak Chandra. Kita berikan waktu untuk memperkenalkan dirinya dulu. Fadhal Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz dan tim yang sudah mengundang kami untuk hadir di sini. Perkenalkan, nama saya lengkapnya L. Chandra, tapi saya bukan anaknya Ahmad Dhani ya. Panggilannya biasanya Pak Chandra. Saya dari Yogyakarta, ya. Tadi pagi kita datang ke Jakarta dan hadir di sini, mudah-mudahan memberi manfaat, Ustaz. Amin. Dulu saya bekerja ya di lembaga ribawi, masuk bekerja di bank tahun 93, terus memutuskan keluar tahun 2013. Maaf Pak Chandra, tahun 93 masih banyak yang belum lahir di sini. Ya. Saya udah bikin dosa tadi. Iya. Bayangin tadi. Banyak sekali dosanya memang. 2013 saya putuskan untuk keluar, itu pun dengan proses yang panjang. Sebetulnya niatnya itu di tahun 2010, tapi itulah manusia sibuk mencari pembenaran. Tapi mungkin begini Pak Chandra, maaf saya potong dulu. Sebelum antum bicara masalah hijrahnya, kira-kira dulu yang menginspirasi untuk masuk ke perbankan atau kerja ribawi ini apa kira-kira? Apa background pendidikan kah? Okay. Atau ada peluang dari lingkungan? Ya. Saya dari kecil bercita-cita jadi pegawai bank. Oh, ya. Memang dari kecil itu cita-citanya. Ya, jadi kalau ditanya, saya nggak pernah bilang jadi presiden, jadi pegawai bank. Kenapa? Jadi saya terinspirasi dari tetangga. Jadi waktu saya kecil masih ada yang namanya Bank BBD, Bank Bumidaya. Sekarang jadi Bank Mandiri. Tetangga saya tuh keren sekali kalau dia pergi kerja lewat rumah saya, naik Vespa waktu itu, kelimis, rapi, berdasi, waktu itu belum pakai helm, jadi lewat depan rumah itu, dan itulah inspirasi. Saya mau seperti itu gitu. Berarti bahaya benar tertangga sama orang yang salah juga Pak ya. Ya? Hati-hati antum itu ya. Karena inspirasinya begitu lihat orang yang pakainya neces, rapi, pada kerja di bank jadi terinspirasi gitu Pak ya. Gitu. Ini kalau terjadi misalnya yang lewat itu juga, maaf ini seorang pelacur misalnya ya, kemudian penampilannya rapi gitu, bisa saja menginspirasi. Maaf Pak Chandra, sedikit saya potong. Jadi kadang-kadang kalau ada ikhwah kita yang datang mengatakan gini, Ustaz, saya ini kerja di tempat riba, tapi saya susah meninggalkannya. Bagaimana supaya saya mau termotivasi meninggalkan? Saya kasih contoh ke zina. Saya selalu gitu. Saya tanya, kalau berzina dosa nggak? Dosa Ustaz. Mau lakukan nggak? Enggak. Loh, riba itu lebih berat daripada zina. Biasanya mereka anggap itu riba biasa saja. Tapi begitu kita dekatin ke zina, itu baru bisa paham. Pernah ada yang mau sewain ruko Pak ya, waktu itu. Saya mau sewain ruko. Saya sih nggak transaksi, tapi yang mau sewa ini transaksi riba gitu. Baik. Itu gimana Ustaz? Saya bilang kalau ruko itu disewain untuk tempat pelacuran, oke nggak? Oh nggak bisa Ustaz, dosa. Jadi dia lebih takut kalau zina. Baik, ini lebih berat ini. 1 dirhamnya transaksi kalau disewa 1 tahun 365 hari. Kali berapa kali transaksi. Berarti lebih berat daripada berzina dengan ibu sendiri 1 dirhamnya. Itu baru bisa difahami. Wah kalau gitu saya takut Ustaz. Nah itu baru takut. Jadi harus dijelaskan dulu itu Pak. Maaf saya potong Pak. Siap. Ya. Ya, jadi berarti sebentar Pak. Ini ada 2 poin ya. Dari kecil hati-hati. Angan-angannya harus menjadi orang yang benar prestasinya. Yang kedua, inspirasinya harus orang yang benar juga, gitu ya. Ya, silakan Pak. Saya berkeluarga dan punya 4 orang putra. Alhamdulillah kami sehat semua. Masya Allah. 2013 saya keluar, ya kami makannya masih seperti ini, seperti biasa lah. Ya. Gak ada bedanya dengan orang pada umumnya. Kami masih makan nasi juga. Dan anak saya semuanya sekolah, gak ada yang putus sekolah. 1 udah selesai,
sekarang bekerja di Jakarta, yang satunya masih menyelesaikan di Universitas Gadjah Mada di Jogja, yang satunya ambil jurusan seni di ISI, yang satunya anak hijrah, baru umur 10 tahun, juga bersekolah. Alhamdulillah kami semuanya sehat-sehat, walaupun sudah 10 tahun meninggalkan pekerjaan. Masya Allah. Ya. Teman-teman pengen tahu nih, umur berapa Pak Chandra? Saya 2013, saat ini 55, Tat. Masya Allah. 55. Saya keluar. Jadi tahun 93 itu? Ya, 93 itu direkrut. Umur berapa saat itu Pak? Umur berapa? Itu pertama masuk ya? Pertama masuk ya, umur 26 kalau nggak salah itu masuk. Tadi bisa dilanjutin dulu Pak, tetangga ini, masalah tetangga. Okay. Jadi itu inspirasinya? Iya, jadi inspirasinya itu. Dan waktu saya direkrut masuk perbankan, saya karena saking cita-citanya, saya mendaftarkan diri itu saya tidak tahu mau masuk bagian apa, saya tidak tahu. Dalam hati saya, even saya jadi office boy pun saya jalani itu, karena cita-cita. Ya. Dan ternyata memang manajemen trainee itu yang saya masukkan. Jadi satu program yang paling tinggi lah kalau di dalam pendidikan perbankan di tempat saya waktu itu. Akhirnya saya masuk, ditempatkan pertama kali di Sulawesi Pak, di Palu, Sulawesi Tengah. Tapi memang berarti Pak Chandra waktu itu karena terinspirasi dengan tetangga tadi yang neces itu, terus pendidikannya memang arahnya ke situ? Kebetulan saya memang di ekonomi akuntansi, ya. Tapi, ya maksudnya inspirasinya masuk ke akuntansi itu ya, karena tetap ke cita-cita tadi itu, tujuannya untuk gitu. Betul. Ya. Jadi bukan untuk punya perusahaan Pak ya? Tidak, jadi memang niatnya jadi pegawai bank, ya hidup bank. Mudah-mudahan sekarang sudah berubah Pak, sudah pengen punya perusahaan aja. Insya Allah sedang merintis sedikit-sedikit ya. Oke. Baik, terus Pak, silakan. Baik, jadi itu perkenalan dari saya mengenai latar belakang saya. Itu dulu mungkin yang latar belakang saya. Baik, kemudian Bapak mulai masuk ke perbankan tahun 93 Pak ya? Gitu. Terus pada saat itu langsung dapat jabatan yang bagus atau? Oh enggak, jadi waktu masuk habis selesai training jadi manajemen MT itu. Jadi account officer setelah itu. Terus naik terus sampai saya terakhir tahun 2013 itu posisi saya sebagai kepala divisi risk management. Jadi resiko kredit. Jadi di perusahaan saya itu ini saya sedih kalau cerita ini ya. Karena nggak bayangin dosanya sebetulnya. Jadi bagian saya itu bagian resiko kredit. Bagian risiko kredit itu tempat saya itu yang memproduksi policy. Jadi kalau ada produk bank yang akan diluncurkan, yang membuat polisinya itu tim saya. Bagaimana data yang dibutuhkan apa, bagaimana cara menganalisanya, aturan-aturan main untuk proses pencairan dan lain sebagainya, itu di bagian policy. Berarti seperti ini batu pertamanya Pak ya? Supaya transaksi itu bisa terjadi. Betul, Dad. Ya kan, karena dia analisa kan. Betul. Jadi pembuat aturannya sebetulnya di situ. Tapi di tim saya juga ada yang menjadi verifikator. Jadi kalau ada orang bermohon, dia yang verifikasi itu, Dad. Itu juga dalam tim risiko kredit, Dad. Termasuk pemegang wewenang, Dad. Jadi lengkap dosanya ya tadi. Membuat aturannya ya, yang verifikasi ya, yang mutusin pun tempat saya tadi. Ya, yang bilang lengkap dosanya Pak Chandra bukan iya, saya. Setuju, setuju. Makanya saya ngakuin makanya. Karena kadang-kadang kalau saya ngomong Pak nanti dikira saya sengaja gitu ya. Jadi biarin iya X-nya langsung yang ngomong. Betul. Dan saya sudah pada proses tidak bisa ngeles dalam hal ini. Selama proses transaksi Pak, jadi ditinggalkan 2013 ya? 2013. Berarti dari 93 sampai 2013. Sampai 2013. Selama berjalan itu, sebagai seorang muslim misalnya, ada nggak Bapak lihat walaupun belum begitu mendalami agama di masa itu, ada sesuatu yang ganjal nggak Pak? Ada yang dirasakan ganjal misalnya mendolimi orang kah, atau mengambil hak orang lain dalam transaksi itu? Sebetulnya waktu di awal-awal tidak ada rasa itu. Tapi setelah akhir-akhir, jadi
Tadi saya bilang, saya berniatkan keluar itu tahun 2010. Itu Allah kayak nunjukin banyak hal. Gitu. Apa contohnya Pak misalnya? Contohnya gini, kebetulan saya pemegang wewenang untuk, jadi kalau ada pinjaman bermasalah, itu kita boleh memberikan diskon. Saya pemegang wewenang untuk diskon itu. Jadi dia hanya bayar berapa. Nah, dalam ketentuan, dalam SOP itu ada dalam konteks lelang. Jadi lelang itu kalau di bank itu bertahap. Ada lelang pertama, lelang kedua, lelang ketiga. Nah, itu setiap lelang pertama nggak berhasil, dia turun ke lelang kedua. Dan itu turun harganya. Jadi harga lelangnya diturunkan. Ini kan tadi bicara masalah piutang Pak ya? Iya. Ini maksudnya beli produk atau pinjam uang cash nih? Yang sedang dibahas? Iya, yang sedang dibahas ini kredit bermasalah. Jadi debiturnya berarti bermasalah. Sudah ada produk? Sudah. Okay. Ya, jadi debiturnya bermasalah. Kan biasanya nanti salah satu cara terakhir bank adalah dengan cara melelang jaminan. Oke. Nah di lelang jaminan itu ada tahapan sebetulnya. Berarti di sini pinjam uang cash dengan jaminan surat rumah dengan orang yang mengambil sebuah produk kredit rumah misalnya, ini sama? Sama berarti? Sama. Jadi di saat dia macet, seperti ini prosesnya? Betul. Nah di lelang itu. Waktu itu ada pengajuan untuk meminta nilai lelang yang diturunkan. Karena alasannya lelang 1, lelang 2 itu sudah nggak berhasil. Jadi nggak ada peminat yang lelang. Masuk ke lelang 3. Minta diturunkan. Waktu itu minta diturunkan dengan satu nilai tertentu ya. Walaupun sebetulnya nilai jaminan masih lebih besar daripada nilai yang dimohonkan. Ya ini Allah mengarahkan ya. Saya bertanya kepada yang bermohon. Saya bertanya. Orang ini berkeluarga saya bilang. Iya berkeluarga. Terus jaminan ini yang kita mau lelang, ini rumah yang dia tinggali. Iya, rumah yang dia tinggali. Anaknya berapa? Saya bilang gitu. Anaknya ada 3. Umur berapa? Kecil-kecil. Terus akhirnya, oke. Saya putuskan akhirnya. Saya putuskan, jadi saya bilang di situ, saya putuskan setuju dengan nilai yang diajukan, namun 11 juta rupiah, saya bilang, itu diberikan kepada debitur. Jadi dari nilai lelang, 11 juta diberikan kepada debitur. Itu saya kasih catatan syarat persetujuan saya seperti itu. Pemohon bertanya, lo kenapa Pak? Gitu. Kenapa Pak? Waktu itu saya berpikir, ini kalau kita lelang terus orang ini tinggal di mana gitu. Paling nggak 11 juta bisa untuk sewa gitu kan. Ya jadi kerja di tempat riba tapi masih punya hati juga sih. Gitu. Tapi ternyata keputusan saya itu diprotes. Oleh yang bersangkutan dan atasannya. Oke. Ya, karena saya pemegang wewenang gitu kan. Oleh yang bersangkutan atasannya. Dia protes gitu kan. Kenapa begini Pak? Katanya gitu kan. Terus saya bilang, lo pemegang wewenangnya kamu apa saya? Saya bilang, ya Bapak gitu kan. Ya ini putusan saya. Terus, wah ini merugikan saya katanya. Jadi yang dia bilang merugikan tuh gini, Tat. Kalau ada sebagian hasil lelang itu tidak masuk menjadi bagian dari penyelesaian kreditnya, maka dia akan terpotong insentifnya. Gitu Tat. Jadi dia akan dirugikan nilai insentif sebetulnya. Ya. Nah, jadi saya bilang sama dia, ya ini putusan saya gitu. Kalau kamu nggak setuju one up level. One up level saya itu langsung direktur. Mungkin dia, wah kalau direktur terlalu banyak birokrasi apa, akhirnya dia bawa pimpinannya untuk ikut protes itu ke saya gitu kan. Dan saya tetap kekeh dengan itu. Dia bilang ini, Pak Chandra mengenai dia mau sewa mau apa itu kan bukan urusan kita. Itu yang bersangkutan bilang gitu. Terus saya bilang ini, tapi itu urusan saya bilang. Kenapa? Karena kalau saya teken ini jalan, saya bilang gitu. Dan kondisinya akan seperti itu. Dia nggak tahu mau tinggal di mana. Jadi itu keputusan saya. Nah, dari situ saya tuh kayak kok begini sekali gitu loh, Tat. Ya, dulu-dulunya artinya kan tidak peduli dengan keadaan orang. Tidak peduli, Tat, gitu loh. Itu yang mungkin dulu saya melakukan hal itu santai-santai aja gitu loh, Tat. Tapi setelah di akhir-akhir itu Allah kayak banyak memperlihatkan hal-hal seperti itu dan terketuk gitu loh. Dulu nggak terketuk, tapi setelah itu kayak ya kok begini kan? Ya gitu loh. Itu contohnya tadi. Kalau dalam tadi jaminan, anggaplah jaminan itu dengan angka tertentu, misalnya 1M. Kemudian dia ada kredit ya atau harus dibayar sekitar 500 juta.
Sekarang barang ini dilelang nih. Iya. Kemudian laku misalnya 700 juta. Iya. Ini nggak ada pengembalian. Oh, harusnya ada, Tat. Jadi yang 500 dipakai untuk menutupi kewajiban dia di bank. Yang 200 itu harusnya dikembalikan kepada debitur. Dengan yang sudah dibayar sama dia sebelumnya? Nggak dihitung? Nggak dihitung. Tuh, kan nanti kan yang 500 itu kan sisa outstanding istilahnya. Berapa sisanya itu yang dikembalikan. Ya gitu. Nah, cuma kan biasanya dalam proses lelang dan lain sebagainya itu butuh biaya-biaya tetap. Biaya-biayanya sama bank juga akan dihitung. Sehingga yang sisa 200 itu nanti akan sangat minim jadinya gitu. Yang dikembalikan. Karena alasan biaya-biaya itu tadi yang harus ditanggung. Kalau kita bicara perbankan Pak Chandra, secara sistem. Kalau di perbankan sendiri, apa yang jadi target sebenarnya? Dari dana yang sudah masuk sekian banyak punya nasabah ini, apakah meminjamkan uang atau dia harus membeli sebuah produk untuk kredit misalnya kayak rumah, apa yang jadi targetnya? Utang kah? Murni utang saja atau? Produk bank itu kan ada dua, Tat. Ada untuk modal kerja, ada untuk investasi. Kalau investasi ini ujungnya adalah pemilikan aset. Ada modal kerja itu untuk perputaran usaha sebetulnya. Dua-duanya disiapkan produknya sama bank. Enggak, yang paling dijadikan target sebagai perbankan. Kan misalnya kalau di perusahaan itu ada marketingnya. Ya. Apa yang dia harus jual nih? Kalau dia sebagai marketing dia harus menjual semuanya sebetulnya, semua produk. Tapi kan marketing akan memilah-milah mana produk yang paling menguntungkan dalam tanda kutip buat dia. Misalnya tadi ada produk investasi, ada produk modal kerja. Modal kerja itu bentuknya rekening koran itu loh. Perbedaan secara karakteristik, kalau yang investasi biasanya nanti ada pembayaran cicilan setiap bulan. Pembayaran cicilan itu, di dalam cicilan itu kan di dalamnya ada pokok dan bunga. Jadi setiap bulan pokoknya akan turun. Gitu kan. Beda dengan rekening koran. Rekening koran itu produk untuk modal kerja. Dia naik turun ya mengikuti kondisi kas yang kita punya. Kalau kita punya kelebihan, kita setorkan ke rekening koran, nanti rekening korannya kan akan bertambah saldonya, itu bunga yang dikenakan semakin kecil gitu. Begitu, naik turun seperti itu. Kenapa Pak Chandra, maaf saya potong, kenapa kita tanyakan tadi? Karena memang yang disorotin secara syar'i itu adalah utangnya kan. Sehingga utang itu dalam Islam dijadikan sebagai investasi, tapi investasi akhirat. Saya sering sampaikan di pengajian ada dua jenis investasi kalau dalam Islam. Ada investasi yang kita boleh mengambil keuntungan. Itulah kalau di sistem syariah ada mudharabah, ada murabaha gitu ya. Bagi hasil atau akad beli putus. Dan ada yang memang yang investasi nggak boleh ada keuntungan. Memang dunianya, akhiratnya itulah utang piutang. Nah yang disoroti oleh ulama yang paling banyak orang terus dalam riba dari masa dulu sampai sekarang justru kepada peminjaman uang. Mereka lebih berharap ini uang kamu pinjam tanpa ada produk pun. Jadi tidak harus beli produk, yang penting uang kamu ambil, uang ini bisa dikelola, nanti akan beranak lah uang itu. 1 juta jadi 1.200.000. Makanya tadi saya tanya, apakah lebih banyak kepada peminjaman uang cashnya atau memang ada produk yang harus diajukan? Kalau ada produk ini kan berarti ada nilai lagi. Betul. Ini mungkin masih bisa tadi kayak proses lelang itu. Betul. Makanya saya mau menjelaskan, buat marketingnya, dia akan senang menjual produk yang PRK ini, karena tidak ada penurunan nilai. Jadi kalau sekarang saya buka 1 miliar, 1 miliar ini akan bertahan 12 bulan, Ya, yang jadi masalah kan dipakai atau tidak dipakai. Tapi buat target saya, 1 miliar ini target saya akan tetap tuh. Beda kalau saya 1 miliar tapi cicilan. Misalnya setiap bulan nyicil misalnya 10 juta. Nah itu kan di dalamnya ada penurunan pokok. Penurunan pokok itu menurunkan portfolio saya. Padahal saya punya target. Target saya harus lebih besar dari portfolio saya. Sehingga kerja saya jadi double, kalau menjual yang cicilan. Oke. Gitu loh. Pak Chandra selanjutnya, kira-kira selain sentuhan secara emosional tadi kemanusiaan itu, oh ini orang kok kesian banget gitu. Dia harus dilarang rumahnya sehingga dia sama anak istri gak tahu tinggal di mana. Ada sentuhan-sentuhan lain gak kira-kira yang akhirnya membuat Pak Chandra mengambil sebuah kesimpulan? Karena keputusan untuk berhenti ini kan harus ada sesuatu yang besar ya. Saya yakin mungkin bukan cuma poin itu tadi. Ada yang lain mungkin Pak bisa dibagi kepada teman-teman. Jadi ini sebetulnya diawali dari pertanyaan ibu. Jadi ibu saya tahun 2004 tuh pernah memanggil saya. Ibu saya kan tahu saya kerja di bank, ya. Tapi 2004 ibu saya itu memanggil saya datang ke rumah. Beliau sedang sakit memang waktu itu dan memang nggak bisa beraktivitas lagi.
Jadi waktu beliau saya datang, saya tidur di sebelah duduk di sebelah tempat tidurnya beliau gitu. Satu pertanyaan dari beliau, kamu ini kerja di tempat yang benar apa enggak? Itu pertanyaannya. Dan waktu itu karir saya lagi bagus-bagusnya. Tapi beliau sudah tahu dari awal kerja di perbankan? Sudah. Berarti pertanyaan ini sebenarnya lebih kepada nasihat nih Pak ya? Karena beliau ternyata ada latar belakang. Okay. Kenapa pertanyaan itu baru muncul tahun 2004. Jadi karena udah nggak bisa aktivitas, ibu saya itu banyak nonton TV ya. Nah, tahun 2004 itu munculnya fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 1 tahun 2004 mengenai ribanya bunga bank itu. Jadi beliau itu nonton itu. Gitu kan. Jadi ini mungkin selama ini masih ada keraguan gitu loh di beliau. Tapi begitu ada itu, beliau langsung, wah ini udah harus diingetin gitu. Akhirnya saya dipanggil itu. Nah, dan saya mencoba menjelaskan kepada beliau dengan segala pembenaran. Saya bilang, kalau bank itu tidak. Yang riba itu adalah rentenir. Itu jawaban saya zaman itu. Ya. Zaman itu. Jadi kalau ada yang pakai jawaban ini lagi, itu sebenarnya udah basi, Tat. Saya udah pakai zaman dulu kok. Nah, udah sibuk dan saya mencoba menjelaskannya dengan bersemangat untuk meyakinkan beliau gitu. Tapi dari penjelasan itu akhirnya beliau memotong pembicaraan. Sudah gini dia bilang gitu. Kamu tuh nggak perlu menjelaskan sampai segitunya ke aku, dia bilang gitu. Oh, aku juga nggak tahu kok apa yang kamu kerjain, dia bilang. Tapi coba dengar ya pesanku, dia bilang. Jangan kamu gadaikan akhiratmu hanya karena duniamu. Dan saya tidak mau memperpanjang diskusi, karena saya tahu saya nggak bakal bisa menjelaskan dengan baik. Akhirnya saya pulang, selesai waktu itu. Saya pulang, 2 bulan kemudian ibu saya meninggal dunia. Jadi saya anggap ini sebetulnya memang diskusi serius saya dengan ibu saya. Itu. Yang belum pernah seperti itu sebelumnya? Belum pernah, ditanya seperti itu belum pernah. Tapi ini gak berbekas. Kalimat itu hilang. Sampai akhirnya tahun 2010 saya berkesempatan naik haji. Nah, hari pertama waktu itu di Madinah, kita ke Madinah dulu baru ke Mekah. Di Madinah itu hari pertama itu saya baru dikasih oleh pengelola saya itu satu Quran baru. Iseng masuk Masjid Nabawi. Ini kalau saya buka acak gitu, itu kira-kira apa sih? Gitu ya. Nah, saya buka lah. Terus, surat Al-Baqarah ayat 275. Tentang riba. Saya belum baca. Memang niat saya cuma mau tahu saja. Tapi saya nggak baca. Dan waktu itu saya belum bisa baca Quran. Jadi, hari kedua, saya lakukan hal yang sama. Saya buka lagi. Dan itu lagi yang keluar. Tapi mungkin karena yang awal dia sudah terbuka kan. Gitu. Tapi di situ ini apa gitu. Nah kebetulan Al-Quran saya itu ada Indonesianya. Mulai saya baca. Baru saya paham. Ini ayat mengenai riba. Begitu saya sadar itu kalimat ibu saya itu. Itu kayak langsung terngiang-ngiang. Memenuhi kepala maksudnya, saya. Apakah kerja kamu ini benar atau tidak? Bukan, Jangan kamu gadaikan akhiratmu. Jangan kamu gadaikan. Iya. Closing tadi itu ya. Iya, closing itu. Itu kayak keluar gitu. 4 hari di Madinah saya tuh resah. Akhirnya kebetulan saya ikut rombongannya Agim. Terus saya harus ketemu sama Agim deh. Saya pengen tahu mengenai riba sebetulnya. Nah, begitu saya berniat seperti itu, di Isya, habis sholat Isya saya berniat seperti itu sholat subuh, itu kami amprokan di lift dan berdua. Jadi beliau keluar kamar, saya keluar kamar, di lift itu berdua. Lalu saya tanya, Ustadz, kapan Ustadz punya waktu, saya mau diskusi. Terus beliau bilang, gak usah cari-cari waktu, sekarang aja kita diskusi, dia bilang. Akhirnya kami dari lift sampai jalan ke Masjid Nabawi itu berdiskusi. Jadi saya bilang, saya kerja di bank, dan saya ceritakanlah kasus ibu saya apa yang sampaikan. Jadi harapan saya itu jelasin mengenai riba sebetulnya. Tapi ternyata jawaban beliau sangat sakit ke saya. Berarti Pak Chandra harus hijrah. Itu saya dengar banget itu kalimat. Tapi saya kayak gak bisa terima. Maksud apa saya bilang gitu kan. Hijrah. Cari pekerjaan yang lain.
Pak Chandra, siapa yang Pak Chandra tunggu untuk mengingatkan? Selain ibu dia. Itu udah makhluk yang paling tinggi. Jadi yang Pak Chandra tungguin siapa lagi untuk mengingatkan ini? Dan itu membuat saya bukan selesai, tapi malah wah nggak beres ini gitu kan. Bayangin waktu itu saya Maksudnya masih coba mencari pembenaran. Masih, ya. Karena Masih sudah belum, sekian tahun ini. Sebetulnya lebih ke tidak bisa menerima kenyataan. Karena disuruh keluar kan. Saya bekerja bertahun-tahun jadi pegawai gitu. Tiba-tiba disuruh keluar. Tat, saya nyaman loh Tat. Kerja di bank kan. Harusnya Tat. Bener Tat. Karena pakai dasi. Tadi. Bukan cuma itu. Kembali ke awal dulu. Tat, kedudukan saya itu menyebabkan saya banyak dapat fasilitas yang sangat menyenangkan. Ya, ya gaji sangat mencukupi, nyaman lah Tat, gitu kan. Tiba-tiba harus keluar gitu loh Tat. Jadi nggak bisa saya terima itu. Dan memang dari 93 ke 2013 itu kan lama Pak ya? Betul, lama Tat. Okay. Ustaz nggak usah ngingetin lagi, itu dosanya. Nggak cukup Tat, saya hafal itu. Bukan, maksud saya kenapa kok sampai Pak Chandra masih mau cari pembelaan itu? Karena waktu yang cukup lama, betul. Makin lama berkelut di situ kan? Betul Tat, ya. Makin sulit memang. Nah, terus akhirnya udah galau nggak selesai. Hari terakhir kita di Madinah, besoknya kita harus ke Mekah. Itu malamnya saya habis sholat maghrib, ke sholat isya, saya putuskan untuk tidak pulang ke hotel untuk makan malam. Karena saya mau makan kebab waktu itu, mau beli kebab gitu kan. Jadi saya nggak pulang. Nah akhirnya di Madinah itu di Masjid Nabawi saya stay di situ sambil nunggu azan isya. Dan itu orang keluar pulang kan ke hotel kan makan malam. Jadi itu kan sepi kan. Udah, akhirnya saya berbaring-baring sambil baca Al-Quran saya itu. Bahasa Indonesianya ya, saya baca-baca gitu ya. Iya, bisanya itu waktu itu. Ya. Terus saya baca-baca. 15 menit lah. Itu dari sebelah kiri sini ada 3 orang. Itu jalan menghampiri. Jadi yang satunya ada rada berumur gitu, tua ya. Yang orang kita atau? Bukan. Oh, ya. Jadi kayak orang sana lah gitu ya. Yang belakang itu agak muda 2 orang. Jadi yang tua jalan di depan, baru yang mudanya di belakang. Jalan menghampiri. Dan saya baring. Terus yang tua itu nepuk-nepuk. Boleh saya duduk di sebelah kamu? Gitu. Pakai bahasa Inggris sederhana. Ya. Boleh. Dan saya kan tidak mungkin menolak. Gitu. Walaupun sebetulnya di sana kosong. Masih kosong. Ya. Dia bisa duduk di mana saja lah. Karena sepi waktu itu. Ya udah dia sebelah. Nah, akhirnya saya teruskan. Dan saya masih baring. Beliau bersila di sebelah saya. Dia bawa Quran kecil. Beliau baca 15 menit lah proses itu. Terus dia cek lagi. Indonesia dia bilang gitu. Oh yes, I'm Indonesia. Ini pertanyaan kedua ini yang di luar dugaan. Karena dia langsung tanya, kamu kerja apa? Gitu loh. Buat nanya nama dulu maksud saya gitu kan. Ya, biar rada enak gitu kan. Kamu kerja apa? Gitu. Dan waktu beliau ngomong kamu kerja apa itu dalam hati saya, apa lagi? Begitu. Karena proses yang kemarin kan belum selesai. Dan saya bilang, saya kerja di bank. Terus terdiam ini orang yang tua ini. Terus dia bilang, kamu bekerja di tempat yang salah, saudara. Dan saya dengar kalimat itu kan kayak jawaban dari pertanyaan ibu saya. Kamu tuh kerja di tempat yang benar apa enggak? Yang jawab ternyata ini gitu. Kamu kerja di tempat yang salah gitu. Dan posisi saya masih berbaring. Maaf Pak Chandra, rupanya harus orang tua dulu yang ngomong. Jadi ibu orang tua, ini juga orang tua. Iya. Akhirnya terus yang muda ini itu datang menghampiri karena saya berbaring. Memang nggak ada sopan santunnya. Ya. Kalau jadi korban riba gini jadi. Bahkan sopan santun pun dia lupa. Dari tadi boleh ngomong ya, bukan saya. Terus dia bilang, akhirnya saya duduk bersih lah. Sini beliau yang. Oh, masih disuruh menghadap ke beliau? Bukan, suruh duduk. Saya kan berbaring. Ini ada orang tua ngomong gitu. Saya masih santai begini kan gitu. Oh, tadi sambil jawab itu sambil baring? Iya, bayangin kan. Parah tata. Terus ya udah saya terus duduk itu, beliau di sebelah saya. Terus dia bilang, kamu kerja di tempat yang salah, saudara.
Terus dia buka Quran kecil. Oke, dia coba menjelaskan Al-Baqarah ayat 275. Pakai bahasa Inggris. Punya saya itu kan sudah saya tandain kan. Ini kan problem saya kan. Terus saya sampaikan, ini kan yang kamu maksud. Terus dia lihat Quran saya. Sebenarnya kan ada bahasa Indonesianya kan. Ini bahasamu kan dia bilang itu. Iya ini bahasa saya. Alasan apa lagi? Dia kan. Dia sudah bilang ini. Kenapa kamu datang ke tempat ini? Dia bilang gitu. Saya yakin kamu datang ke tempat ini karena kamu yakin sama Allah. Tapi saya heran sama kamu. Kamu yakin sama Allah. Tapi kamu tidak yakin sama kalimat Allah. Dan itu kayak wah. Cuma bisa nangis saya waktu itu. Yang lebih mengharukan lagi. Terus dia peluk saya. Kamu harus kuat saudaraku. Wah itu udah rembes saya. Udah gak bisa. Jadi klimaks lah itu. Kamu harus kuat saudara. Aku doakan kamu. Aku doakan. Udah. Saya azan. Soal Isya. Terus ya kami berdiri. Masuk Isya. Ya udah ketemu lagi. Jadi itu ternyata semua rangkaian itu. Terus pulang. Itu 2010 saya haji. Ya, pulang. Apakah langsung keluar? Enggak tuh. Sibuk jadi pembenaran. Oh ini harus cari second opinion. Tanya Ustadz. Siapa tahu ada dalil lain gitu ya. Tanya Ustadz. Ustadznya pun saya pilih-pilih tuh. Ya, kan ya. Wah itu kalau jawabannya rada ringan gitu saya tangkap itu tadi itu kan. Tapi ternyata semua Ustadz yang saya datangi. Even yang saya anggap sebetulnya pro gitu ya. Itu jawabannya kayaknya tidak memberi peluang. Beliau bilang begini. Dalam kondisi Bapak. Ya, keputusan yang terbaik itu adalah hijrah. Jadi sekarang siapkan diri, siapkan keluarga. Udah Pak, tidak ada lagi. Ya sudah, jadi saya merasa nggak ada kesempatan lain ini. Allah nggak mau. Itu 3 tahun itu berarti, 2010 sampai 2013. Proses masih cari pembenaran tadi. Okay. Keren itu. Habis itu ya sudah putuskan keluar, pindah rumah lah ke Jogja. Untuk apa? Cari biaya hidup yang lebih murah di Jogja. Itu tadi. Jadi maksudnya 2013 itu prosesnya sudah mengajukan mengundurkan diri atau? 2010 saya udah ngomong tapi lisan. Jadi ke atasan saya, kebetulan atasan saya kan direktur. Saya udah ngomong ya. Terus ya ke tim saya udah ngomong. Ya mereka memahami. Walaupun karena saya di bank swasta kan banyak non muslimnya bos-bosnya kan. Ya tapi mereka mencoba menahan tapi kan saya bilang. Dan mereka bisa menghargai itu gitu. Tapi jangan cepet-cepet lah gitu maksudnya. Ditahan-tahan. Masih ditahan untuk di situ? Ya masih ditahan. Oke. Sebelum kita lanjutkan sama beliau dari kisah-kisah tadi ya. Yang beliau sampaikan pengalaman pribadinya. Coba kita petik dulu hikmah-hikmahnya. Di antaranya yang pertama. Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengirim sinyal hidayah kepada hamba-hambanya. Dan itu tidak harus dari orang yang faham agama. Bisa saya dari orang yang tidak faham agama. Tapi seperti menyinggung ya. Pernah ayah saya rahimahullah bercerita. Pengalaman beliau pribadi. Beliau selama ini sering kali mengerjakan sholat duha itu 2 rakaat. Sampai 4 rakaat gitu. Terus kemudian berjalan sekian mungkin puluhan tahun berjalan. Satu waktu bertemu dengan seseorang yang orang ini kata beliau sebenarnya tidak kelihatan memiliki ilmu agama yang cukup, yang memang orangnya alim gitu ya. Tapi dia setiap kali ketemu sama ayah saya selalu mengatakan, orang sholat duha itu sayang banget kalau cuma 2 atau 4 rakaat. Ayah saya bilang pertama saya anggap biasa aja. Tapi kenapa orang ini setiap ketemu ngomongnya itu terus sambil menghadap ke wajah ayah saya gitu. Jadi selalu ucapan itu. Akhirnya ayah saya berpikir mungkin ada satu sinyal. Akhirnya semenjak itu beliau mengubah dan coba menangkap itu mungkin pesan dari Allah SWT. Kadang-kadang dari anak kita. Ya, saya kadang-kadang pernah satu waktu di hari lagi tidak ada kegiatan. Tepatnya Sabtu atau Ahad waktu itu. Saya lagi di rumah istirahat di waktu siang Kailulah. Saya tertidur sebentar mungkin sekitar 15 menit menjelang azan asar.
Begitu menjelang azan, mungkin 2 menit, anak kecil saya datang tuh. Mungkin umur 3 tahunan. Tiba-tiba bangunin saya. Dan ingatin, sholat gitu. Ya terus saya terbangun, lalu saya bangun sholat. Mungkin dia tidak paham gitu ya. Tetapi dia tergerak untuk itu. Nah mungkin tadi kita bisa tangkap dari cerita Pak Chandra tadi ya. Berapa kali sinyal itu datang ya. Mulai dari ibu, kemudian mulai dari terus pindah ke Masjid Nabawi. Mulai tadi dengan Agim juga ya. Kemudian beberapa hal lah pulang ke Indonesia, kemudian bertemu juga dengan beberapa ustadz yang dicari yang pro pun ternyata tetap mengajak untuk hijrah. Semua itu sinyal dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sinyal hidayah. Harusnya seseorang itu memang pekah. Tadi bahasa yang paling menarik itu adalah kira-kira kalau sudah ibu kamu tidak dengar lalu siapa lagi gitu ya. Nah itu juga poin penting. Kadang-kadang orang menunda-nunda hijrahnya karena dia berpikir ya sudah siapa lagi nih kira-kira yang bisa lebih menyentuh saya. Ini sampai kapan? Dan sering kami sampaikan di pengajian, ini Pak Chandra saya sampaikan di pengajian tentang masalah taubat. Sebagian orang ditanya kenapa kamu gak berubah? Kenapa kamu gak taubat? Iya ya, kapan ya? Seakan-akan nunggu ada tangan dari langit memberhentikan dia dari dosanya. Itu gak mungkin terjadi. Dan Allah Subhanahu wa taala memang mengatakan dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an, "Faman syaa'a falyu'min, man syaa'a falyakfur." Sampai mau beriman silahkan, dia akan dapat semua hasil dari keimanannya dan amal solehnya. Dan siapa yang ingin kafir, ingin maksiat silahkan, dia juga akan dapat hukumannya. Maka kita memang betul-betul harus pekah dengan sinyal-sinyal dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang luar biasa tadi ya. Kemudian yang kedua, memang kalau pernah dengar kisah perbedaan antara derajat Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Talib dan Abdullah bin Rawaha di surga, padahal tiga-tiganya mati syahid bersama-sama atau berdekatan waktunya di perang Mu'tah. Ya, jadi pernah Nabi SAW mengutus pasukan muslimin di masa hidup beliau 3.000 orang menuju ke Mu'tah. Mu'tah ini di Jordania. Berperang melawan pasukan Romawi 100.000 orang. Juga 100.000 dari suku Arab yang bersatu untuk memerangi Islam yang belum masuk Islam di masa itu. Maka mereka berkumpul jadi 3.000 lawan 200.000. Dan Nabi SAW bilang, yang pertama memimpin Zaid bin Harithah. Kalau Zaid mati syahid, diganti oleh Ja'far bin Abi Talib. Kalau Ja'far mati syahid, baru Abdullah bin Rawaha. Nah uniknya pada saat terjadi peperangan itu, Nabi SAW menceritakan, sekarang lagi berkecamuk peperangan, menyerang, muslimin menyerang, orang kafir ada yang terbunuh. Nabi kayak gambarin di Masjid Nabawi, apa yang terjadi di Jordan. Waktu itu jaraknya jauh sekali. Maka Nabi SAW menggambarkan sampai Zaid bin Harithah terbunuh mati syahid. Dan sekarang giliran Ja'far, dia mengambil bendera, kemudian dia memegangnya. Lalu kemudian Nabi gambarkan bagaimana Ja'far maju, menyerang musuh dengan beraninya. Dan saking banyaknya darah dan korban-korban yang ada di depan beliau, kuda musuh berjatuhan, darah berlumuran, banyak korban. Maka dia turun dari kudanya, terus dia bunuh kudanya. Sampai dikatakan dia adalah orang yang pertama membunuh kudanya di jalan Allah. Sebenarnya bukan karena zalim, karena kuda itu juga tidak bisa bergerak dan akan mengganggu. Lalu kemudian beliau menyerang sampai beliau terbunuh. Kemudian kata Nabi SAW, setelah itu bendera akan dipegang oleh Abdullah bin Rawaha, hanya saja dia sempat ragu sejenak. Ragu sejenak. Abdullah bin Rawaha lihat darah, lihat Ja'far bin Abi Talib ini terputus kedua tangannya, terus mati terbunuh depan mata dia, semua terlihat itu. Maka dia motivasi diri dia dengan syair-syair yang masyhur. Ini pernah kita bahas di Tablik Akbar serial sahabat tentang Abdullah bin Rawaha. Terus dia motivasi dirinya, apa yang kamu tunggu, surga depan matamu. Terus sampai dia berani lebih besar lagi jiwanya, kemudian dia baru menyerang musuh. Tapi apa kata Nabi SAW? Ya, sesungguhnya karena keraguan, makna hadisnya, karena keraguannya Abdullah bin Rawaha sejenak untuk segera meraih bendera dan mati syahid, sudah cukup membedakan derajat dia di surga dengan Ja'far dan Zaid bin Harithah. Jadi tadi pembenaran tadi itu, bukan karena menyinggung Pak Chandra ya. Tapi orang kalau misalnya antum tidak sholat nih, ada yang bilang ayo sholat, ini pahalanya besar. Kalau langsung diraih di saat itu, berarti saat itu sudah mulai dicatat pahala kita kan. Tapi kalau kita tunda, sudahlah nanti aja. Mungkin bulan depan kita tunggu, tahun depan baru ada peringatan lebih tegas lagi. Baru kemudian kita mau tersentuh. Maka ini beda sekali pahalanya dengan orang yang spontan menerima sinyal hidayah itu. Karena itu jangan teman-teman sekalian tunggu lebih berat teguran Allah baru kita mau sadar. Ya. Orang kalau mau mencuri, orang kalau mau berzina, sinyal Allah yang pertama datang itu adalah
kekhawatiran, takut masuk hotel, takut melakukan macam-macam terfikir dengan kita. Nanti kalau ketahuan bagaimana nanti dan seterusnya. Tapi kalau sinyal itu tidak mempan bagi dia, maka dia masuk ke hotel. Allah buat ada yang lihat dia misalnya. Lebih tinggi lagi. Udah dia nggak peduli. Nanti kepergok. Masuk di media. Nggak peduli lagi nanti lama-lama rubuh hotel itu gempa. Ketahuan dia naudzubillah tidak berbusana dan seterusnya. Gitulah ya. Dan sebagian ulama mengatakan berhentinya atau terhukumnya para ahli maksiat dari dosa mereka dengan hukuman Allah datang kayak gempa dan segala macam sebenarnya masih masuk dalam kategori kasih sayang Allah kepada dia. Karena kalau tidak terjadi itu dia nggak berhenti dari dosanya. Umumnya tidak ada orang teman-teman di awal dosa langsung Allah hukum. Umumnya. Nanti perzinahan yang kesekian, nanti pencurian yang kesekian itu baru Allah kasih hukuman. Karena Allah masih kasih peluang dia untuk taubat. Jadi jangan ditunda sinyal-sinyal hidayah itu. Umur kita terbatas kan gitu. Baik itu kurang lebih kita ambil pelajaran tadi. Kita mau kembali lagi Pak Chandra ya. Mohon maaf, kita waktu lagi nih. Ya. Siap. Baik, sekarang 2010 sampai 2013 itu masih pencarian pembenaran tadi ya. Ya. Kira-kira Pak, pada saat mengambil keputusan di 2013 itu, ada motivasi yang lain atau cukup yang sebelum-sebelumnya? Mungkin ada obrolan dengan istri, mungkin atau ada hal yang lain kira-kira sampai Pak Chandra ambil keputusan sudah 2013 pokoknya saya nggak perlu cari pembenaran lagi. Ya. Ya. Jadi karena memang saya itu sudah bicara tahun 2010 dan secara institusi sudah tahu bahwa saya memang akan keluar dari pekerjaan. Ya 2013 paling gampang kan yang saya takutkan waktu itu ya Tat adalah ntar orang katanya mau keluar kok nggak keluar gitu Tat. Ya akhirnya ya bukan karena Allah juga Tat. Jadi karena rasa ya karena memang udah mau keluar ya ini waktunya untuk keluar ya. Akhirnya saya putuskan untuk keluar. Dan memang mana ya waktu itu dibodoh-bodohin, disesat-sesatin itu terjadi waktu itu. Ya. Kata yang saya sampaikan ke pasangan, saya bilang gini, setelah semua pintu saya rasa ini udah gak ada pilihan lain harus keluar. Gitu. Terus saya bicara ke pasangan, saya bilang begini, saat ini itu aku hanya punya 2 pilihan. Satu, aku tetap bekerja. Tapi itu artinya, aku tuh hanya tinggal menunggu azab Allah itu datang. Dan kalau azab itu datang kepadaku, pasti kamu dan anak-anak juga akan rasakan. Yang aku tidak tahu adalah azab itu bentuknya kayak apa, itu aku gak tahu. Kalau seumpama aku tidak terima azab itu di dunia, aku bilang gitu. Pasti aku akan terima itu di akhirat. Itu pilihan yang pertama, aku tetap bekerja. Pilihan yang kedua, aku meninggalkan pekerjaan ini. Kalau aku meninggalkan pekerjaan ini, resiko yang terburuk yang akan kita alami, itu adalah kemungkinan kita hidup melarat, saya bilang. Tapi itu hanya kemungkinan, saya bilang gitu. Dari 2 pilihan ini, mana yang akan aku ambil dengan pertimbangan logis? Kalau sekarang ada sesuatu yang pasti sama sesuatu yang mungkin dalam konteks yang berbeda ya, Tat. Pasti aku akan ngambil yang mungkin. Karena apa? Karena itu artinya belum tentu, aku bilang gitu. Jadi melarat itu bisa iya, bisa tidak, karena mungkin gitu. Tapi kalau aku tetap bekerja itu pasti. Kalau nggak dapat di dunia aku azab itu, pasti aku dapatnya di akhirat. Jadi sekarang pilihan yang terbaik ya adalah keluar. Itu saya sampaikan ke pasangan. Tapi itu pun tidak mudah. Sampai akhirnya kami keluar, ya udah keluar. Dan alhamdulillah ya, ternyata pilihan itu menurut saya pilihan yang tepat sekarang gitu. Kenapa? Nyatanya saya nggak melarat.
Berarti kemungkinan itu, celah itu saya ambil dan alhamdulillah gitu loh. Itu ternyata yang membuat saya menjadi lebih baik. Tapi di poin ini berarti Pak Chandra tadi yang bilang sebenarnya ada kecenderungan pada saat berhenti itu karena tadi sudah nggak enak juga sama komunitas di tempat kerja kan. Karena sudah dari tahun 2010 mengajukan mau mengundurkan diri. Tapi kalau dari bahasa Pak Chandra ke istri sebenarnya bukan itu. Mungkin itu salah satunya saja kali ya. Betul, Dan. Karena kalau ke istri itu kan saya harus banyak menguatkan ya. Menguatkan agar dia juga siap. Kan? Dan terus terang proses saya keluar itu ternyata juga proses yang salah. Dan. Walaupun akhirnya saya keluar. Dan. Jadi saya bilang bahwa 2 tahun pertama saya di luar, saya udah di luar nih. Itu adalah hijrah yang salah saya bilang. Kenapa demikian? Jadi waktu saya keluar itu motif keluar karena Allahnya itu ternyata tipis, Dad. Jadi tahun 2004 saya tuh bikin bisnis di Jogja. Bisnisnya simple, cuma bubur ayam. Dan itu dijual pakai gerobak. Dad. Tahun 2013 itu saya sudah punya beberapa cabang. Itu, bubur ayam itu. Dan semuanya untung, Dad. Jadi salah satu penyebab ini setelah saya melalui proses salah tadi ya, Dad. Jadi 2 tahun pertama, hijrah saya tuh galaunya nggak selesai-selesai, Dad. Ya merasa kok ini terus gitu ya, dikasih kesulitan terus gitu kan. Jadi ya bahkan ibadah juga nggak tusuk, nggak apa gitu. Akhirnya saya bilang ini ada yang salah ini di proses saya. Akhirnya saya coba evaluasi, ternyata itu yang saya anggap ya, Tat, bahwa salah. Bahwa waktu saya keluar itu tidak 100% karena Allah. Tapi apa? Karena saya sudah punya bisnis. Dan itu bisnis saya buat tahun 2004. Tat. Saya keluar tahun 2013, berarti udah 9 tahun jualan bubur ayam. Dan itu untung, Tat. Ada 5 cabang itu saya, 5 outlet itu saya punya. Jadi ternyata faktor terbesar saya berani mengambil keputusan itu, karena saya sudah punya bisnis yang 9 tahun dan untung. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya itu keluar bawa uang, Dad, karena saya jual rumah. Di Jakarta itu saya punya rumah, baru bangun rumah. Cuma kan memang waktu itu nggak ada niat keluar ya. Baru jual, terus akhirnya saya jual rumah itu. Sehingga saya ke Jogja itu bawa uang. Nah apa yang saya lakukan, jadi saya pernah diingatkan oleh satu orang sahabat. Dia bilang gini, Chan, kamu nggak boleh zolim sama keluargamu, katanya gitu. Karena kamu yang ngajak mereka keluar, jadi kamu harus bikin, istilah dia itu adalah tabungan biaya hidup, dan minimum 12 bulan. Dan itu saya lakukan. Jadi berapa pengeluaran per bulan, itu saya kali 12, itu saya taruh di rekening. Dan saya sepakat sama pasangan, ini dieksekusinya nanti kita waktu di Jogja. Jadi buat orang yang hijrah, sebetulnya kondisi saya ideal waktu itu. Saya sudah punya usaha, saya sudah punya bisnis yang berjalannya juga sudah cukup mateng. Dan sudah punya uang rumah. Dan sudah punya uang biaya hidup tadi, Tat. 12 bulan, Tat. Ya. Dan ini untung, Tat, 5 ini. Itu keluar. Di luar apa yang saya lakukan dengan uang yang ada, saya mencoba untuk membuat proyeksi lah. Kalau ini, saya mau meningkatkan penghasilan saya dari bubur gitu, itu kira-kira saya harus nambah berapa cabang. Itu orang bank kan suka sok jago bikin begituan tuh, Tat. Bikinlah saya. Keputusannya saya harus nambah 6 cabang. Tat. Dari 5, 6. Biar hasilnya mengikuti gaji terakhir saya. Itu cara berpikirnya kita tuh gitu, Tat. Gimana cara bikin usaha, nanti dapatnya kayak gaji terakhir itu. Nah, bikinlah simulasi. Tapi yang terjadi tidak sesuai kenyataan. Bulan pertama ada 5 unit yang jalan, existing, tambah yang baru. Ternyata ini kan biayanya besar. Jadi akhirnya yang 5 untung ini harus mensubsidi yang 6. Itu bulan pertama 11 cabang itu jalan. Saya tuh bisa dapat penghasilan cuma 500.000. Dan ini kan saya bawa ke istri ya, pasal. Ini Bu, penghasilan kita 500.000. Anehnya, Tat. Kami itu galau tuh.
Kami senyum-senyum berdua. Habis itu kami saling menguatkan. Betul. Dan masih ada tanggungan. Bulan pertama. Bulan kedua. 400.000 segitu-segitu. Bulan ketiga. Dan selalu kami saling menguatkan. Tenang, kan masih ada tabungan. Jadi menurut saya itu udah di luar tuh dari pekerjaan itu. Tapi ternyata saya itu tidak pernah berpasrah kepada Allah. Saya itu bergantungnya sama bisnis itu dan sama tabungan saya. 12 bulan, 8 bulan selesai tabungan habis. Dan pada saat tabungan itu habis, ini yang tadi saya bilang, disitulah baru saya itu cuma punya Allah. Bisnis ternyata tidak sesuai harapan. Tabungan biaya hidup, itu sombong banget, bikin namanya tabungan biaya hidup gitu. Seolah-olah tabungan itu yang menghidupi saya kan. Itu kalau Allah tersinggung itu pantas banget gitu. Nah jadi, ya habis 8 bulan. Lebih cepat 4 bulan. Nah, jadi pada saat itu tuh saya baru sadar gitu loh. Dan ternyata begitu habis semua itu, disitulah awal mula hijrah saya sebetulnya. Jadi yang sebelumnya, saya ternyata belum hijrah, saya baru keluar kantor. Beda ya, Tat? Hijrah sama keluar kantor. Ya karena di bank kalau mau keluar kantor alasannya bisa banyak, Tat. Bikin fraud juga dikeluarin kok, Tat. Hijrah Pak juga, dari kantor ke rumah. Nah, jadi seperti itu dan ya alhamdulillah saya jadi bersyukur itu. Setelah semuanya ditiadakan gitu kan, ya saya merasa ya cukup ya Allah akhirnya. Dan justru itu yang membuat saya jadi benar gitu loh. Itu yang saya syukuri itu akhirnya. Semenjak evaluasi udah, ini emang saya tidak pernah meniatkan hanya karena Allah. Setelah di luar tidak pernah bergantung kepada Allah, yang bergantungnya kepada bisnis, ya kepada itu. Itulah akhirnya yang saya menjadi awal mula saya mau bikin komunitas X-Bank itu. Karena wah ini jangan-jangan bisa banyak yang salah nih gitu. Saya mau share ini gimana gitu kan. Udah bikinlah konsep komunitas itu. Ini mirip dengan ini Pak Chandra. Saya potong sedikit. Hadis yang masalah hijrah. Ya. Karena Nabi SAW bilang begitu kan. Waktu ada sahabat disuruh hijrah ke Madinah waktu itu. Rupanya ada 2 orang yang hijrah tapi mereka ngobrol di jalanan. Sambil ke Madinah. Yang satu bilang, harta saya semuanya ketinggalan di Mekah. Karena kan orang-orang kafir pada berebut harta umat Islam pada saat itu. Nanti saya kalau ke Madinah, saya niatnya mau bisnis. Gitu. Jadi urusannya dunia. Yang satu lagi, karena istrinya nggak mau ikut, tetap dalam kondisi kafir di Mekah. Dia dengar di Madinah itu ada seorang wanita yang soleha, belum bersuami. Oh saya nanti mau nikah sama wanita itu. Nah waktu Nabi SAW dengar itu, beliau mengatakan hadisnya yang masyhur. Siapa yang niatnya hijrah karena dunia yang ingin dia kejar, dia akan dapat. Mau bisnis dapat, tapi nanti ada batas waktunya. Kayak tadi misalnya Pak Chandra itu, dia akan habis uang itu dan sudah selesai clear. Allah akan kasih, tapi ada batasannya. Dan yang mau menikah juga akan dapat wanita itu. Lalu kata beliau, tapi siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, dia akan dapat pahalanya. Jadi memang di situ poinnya. Nah ada juga hadis qudsi seingat saya itu, kata Nabi SAW, Allah berfirman kepada hamba-hambanya, siapa yang menggantungkan nasibnya kepada aku akan penuhi. Dan siapa yang menggantungkan nasibnya kepada selainku, aku akan biarkan dia dengan sekutuku itu. Jadi dibiarkan aja, tapi nanti akan ada batas waktu di mana semuanya habis. Nah seperti itu kurang lebih. Terima kasih, ini informasi baru buat saya itu. Ya ini juga menguatkan gitu maksud saya. Jadi ini kepada teman-teman yang mungkin juga hadir di sini yang anak-anak teman-teman X-Bank gitu kan. Kadang-kadang problem kita tuh sepele sih Ustaz ya. Masalah kita tidak yakin kepada Allah itu sebetulnya. Tapi justru itu yang jadi problem terbesar kalau buat Allah gitu loh Ustaz. Saya sampai saat ini tuh sering dikomplain sama teman-teman X-Bank. Yang sering komplain malah istrinya, bukan beliaunya ya. Jadi istrinya, mereka tuh kebanyakan bilang gini, katanya orang hijrah itu diberikan tempat rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka, yang luas segala macam. Kok saya nggak ngerasain itu, Pak Chandra? Dia bilang, ini saya udah 2 tahun, udah 3 tahun keluar gitu kan. Hidup kami semakin sulit. Jadi
seolah-olah minta pertanggungjawab ini gara-gara bapak nih gitu. Maksudnya gitu kan. Ya. Jadi biasanya saya bilang gitu. Ya mungkin saya bilang kalian ini belum hijrah saya bilang, tapi baru keluar kantor saya bilang. Ya, hijrahnya Nabi Muhammad itu saya bilang juga satu paket keluar Mekah menuju Madinah. Ini baru keluar Mekah ini jangan-jangan saya bilang. Saya bantu tambahan jawaban Gimana, Pak Chandra. gimana? Jadi yang pertama itu mungkin perlu Pak Chandra tanamkan di benak teman-teman ini, rezeki itu bukan hanya duit. Karena persepsi orang banyak rezeki itu materi, uang, mobil, rumah gitu ya. Padahal definisi rezeki dalam Islam itu semua yang bisa membuat roda kehidupan berjalan. Itu kan rezeki. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, man asbaha aminan fi sirbi, siapa yang tiba di pagi hari dalam kondisi dia tentram dan aman di negerinya atau tempat tinggalnya, mu'afan fi jasadi, sehat jasadnya, lahu kutu yaumi, dia punya makanan untuk hari itu aja. Faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Maka seakan-akan dunia sudah datang kepada dia secara keseluruhan. Karena yang kita butuhkan kan hari itu. Kapasitas kita ini kan terbatas. Misal contoh, kapasitas mulut kita ini sesendok 2 sendok nasi. Setelah kita kunyah benar, baru kita bisa masukkan lagi kan. Ada kapasitasnya. Kebutuhan kita 1 piring, 2 piring nasi. Piring ketiga udah nggak bisa gitu, udah kenyang banget. Itu kan ada kapasitas. Tidur kita paling ya mirip liang lahat lah Pak ya, 1 kali 2 meter. Kecil sebenarnya. Ya, orang kalau punya ranjang 2 kali 2 itu udah bisa guling-guling, udah besar banget gitu. Contohnya, ya sebenarnya kita punya kapasitas. Pakaian yang kita pakai selembar 2 lembar. Orang kalau pakai 3 lembar, apalagi di Indonesia mandi keringat kan gitu. Sepatu, kita butuh 1 pasang. Kalau punya 2 pasang aja, kita butuh buka dulu yang satunya, baru pakai yang satu. Jadi ada kapasitasnya. Oleh karena itu kita harus pahami definisi rezeki itu bukan materi. Materi salah satunya. Berapa banyak orang menilai kebahagiaan itu dengan materi. Ternyata banyak di antara mereka uangnya melimpah tapi rumah tangganya kacau, anaknya durhaka gitu kan, namanya rusak dan segala macam. Karena memang dia tidak pegang. Jadi mungkin poin itu juga perlu disampaikan Pak. Itu yang pertama. Jadi rezeki itu bukan hanya duit. Coba dipertemukan antara yang mereka rasakan dari kesehatan, dari ketentraman jiwa dan seterusnya. Yang kedua, memang perlu dikasih jawaban juga, semua itu on proses Pak. Ada prosesnya. Contoh gini, sunnatullah, sistem yang Allah buat di muka bumi ini, kita lapar misalnya. Gimana caranya supaya Allah hilangkan lapar kita? Apakah begitu kita mengatakan, ya Allah hilangkan lapar saya, laparnya hilang langsung? Enggak. Allah buat kita punya ide mau makan apa, ketemu makanannya, ini prosesnya harus ini. Kunyah dulu, ditelan dulu, masuk di usus diproses, baru laparnya hilang. Ya, capek, tidur dulu itu. 2-3 jam, 4 jam, baru hilang. Itu proses. Nah ini on proses. Jadi harus difahami. Sekarang Pak Janda tanya balik pada mereka. Berapa tahun dulu kerja? Misal 5 tahun contoh. Sekarang berapa tahun sudah hijrah? Mungkin 8 bulan. Kita kan masih belum berimbang sebenarnya ya. Walaupun sebenarnya tidak harus nanti 5 tahun juga mereka on proses baru dapat. Tidak, belum tentu. Bisa saya lebih cepat. Karena biasanya ulama mengatakan orang itu kalau sudah taubat nasuha, dia akan lebih cepat sebenarnya dalam prosesi pembersihannya. Tapi tetap harus ada proses. Nah dia tinggal bagaimana kalau bahasa saya di ceramah itu, nikmatin proses itu. Dia nikmati proses itu. Jadi insya Allah dengan itu dia bisa lebih mudah. Jadi kebanyakan mereka tuh ada yang pernah komplain gini dan Pak Chandra kalau ngasih contoh orang hijrah tuh ya bawa cari contoh orang hijrah yang sukses. Dia bilang. Terus saya bertanya, oke kita samakan definisi dulu. Sukses orang hijrah itu yang seperti apa? Saya bilang gitu. Berdasarkan versi kamu gitu kan. Apakah yang dulu gajinya sekian, sekarang lebih besar dari itu? Setelah hijrah saya bilang, mobilnya dulu 1, sekarang 2, rumahnya juga mungkin bertambah. Apakah itu orang hijrah yang sukses versi kamu? Saya bilang gitu kan. Kalau menurut saya bukan itu, saya bilang gitu. Jadi kebanyakan mereka merasa waktu dalam perjalanan proses ini mendapatkan kesulitan, itu seolah-olah Allah tidak sayang Tat gitu loh Tat. Dan mereka ingin seperti, dan ada memang instan dan memang ada Tat. Anak ex-bank keluar, bikin bisnis itu maju juga gitu loh Tat. Jadi selalu ada 2 tipe ini Tat. Satu yang bisnisnya tidak baik-baik saja, satu yang baik-baik saja. Lah saya selalu mengingatkan,
ini sebetulnya bukan masalah bisnisnya baik-baik saja atau tidak baik-baik saja, saya bilang. Kenapa? Karena sebetulnya dua-duanya ini ujian, saya bilang gitu. Nah yang repot, Tat, yang baik-baik saja ya, Tat, saya ambil contoh. Banyak kena X-Bank yang baik-baik saja, sesuai plan dan lain sebagainya. Terus dia merasa hijrahnya udah selesai gitu loh. Karena baik-baik saja tadi. Saya bilang hati-hati nih, karena dua-duanya ujian. Dan kalau saya tadi, saya diuji dengan kesulitan-kesulitan itu. Dan tapi ternyata itu yang membuat saya jadi benar gitu kan. Jadi harusnya waktu saya diuji kesulitan, harusnya saya bersyukur. Karena mungkin saya itu tipe yang itu gitu loh, Tan. Kalau dikasih kesulitan, saya cenderungnya mendekat ke Allah gitu loh. Dan pasti Allah tahu itu kan gitu ya, Tan. Jadi harus kita syukuri yang begitu. Gitu. Jadi bukan bentuk nantinya setelah keluar itu sukses bisnisnya atau tidak sebetulnya. Karena dua-duanya sama-sama ujian, Tan. Nah, jadi memang masih seperti itu kebanyakan mereka berpikir. Saya setuju tadi. Ini memang problemnya uang sebetulnya, Tan. Kalau kita kopdar itu, saya bikin waktu, coba semua curhat deh satu-satu gitu kan. Apa problem yang dialami setelah di luar? Wah banyak. Satu, udah gak bisa bayar sekolah anak gitu kan. Satu, makan udah susah gitu kan. Satu lagi udah gak ditegur sama mertua gitu kan. Ya karena biasanya dia ngirimin uang, sekarang udah enggak gitu kan. Jadi ya di kampung udah gak dihormati segala macam itu. Itu kalau saya jembrengin semua curhatan itu. Terus saya bilang, yuk kita peras ini. Problem ini semua kita peras. Jadi satu kalimat. Apa kira-kira kalimat itu? Ternyata kalimatnya cuma satu. Hijrah itu. Problemnya cuma satu. Tidak punya uang. Dari sekian banyak itu, problemnya ternyata cuma satu. Tidak punya uang. Kenapa nggak bisa bayar sekolah anak? Nggak punya uang. Kenapa nggak bisa beli beras? Nggak punya uang. Kenapa sudah tidak dihormati oleh mertua? Karena uang kita udah berbeda dari dulu. Jadi ternyata yang hijrah, teman-teman X-Bank, kita tuh persoalannya nggak banyak. Cuma satu. Tidak punya uang. Tapi menurut saya, worth it kok ini untuk diperjuangkan. Karena yang kita mau lawan kan ketaatan ya. Dan tadi, rezeki kan bukan cuma uang. Itu sampai saya, oh yuk kalau memang uang itu sangat penting buat kalian, yuk sama-sama kita doa, saya bilang. Tolong kalian amini ya, tapi doa saya gini, saya bilang. Ya Allah, Engkau Maha Kaya, gantilah semua rezeki kami itu bentuknya uang, ya Allah. Jadi bentuknya uang sajalah, gitu loh. Karena uang sangat penting buat mereka gitu loh, Tat. Jadi walaupun sakit yang penting punya duit gitu. Itu, Tat. Tapi begitu, oke, mulai kita, saya bilang, mulai ngaminin, gak ada yang ngaminin juga, Tat. Gitu. Jadi mereka sebetulnya sadar juga gitu kan. Saya bilang, bayangin kalau itu semua diganti uang, gak ada lagi tuh keimanan, saya bilang. Gak ada lagi teman-teman soleh, saya bilang gitu. Mau apa enggak? Mereka sadar, gak mau juga gitu. Dan satu sisi juga Pak Chandra, kadang-kadang kita itu sudah alami ya, fitrah manusia. Kalau kita dalam kondisi kepepet, itu justru sebenarnya banyak ide yang muncul. Kalau kita nyaman-nyaman saja, itu idenya kita buntu gitu. Ya. Sekarang dengan adanya proses ini, sebenarnya Allah sedang menguras potensi kita gitu kan. Kita jadi mulai berpikir, apalagi, oh ini gagal, pindah ke sini. Kan jadi mungkin di saat dulu kita merasa safe kondisi kita. Kita nggak berpikir itu. Tapi sekarang jadi kita mau coba ini, mau coba itu, kan itu pengalaman luar biasa. Betul. Ya, itu mungkin kita jadi tahu, oh ternyata masalah ini bisnis saya tidak cocok, pindah ke bisnis yang satu. Termasuk lahirnya misalnya Pak Chandra bentuk sama teman-teman tadi komunitas anti riba. Atau X-Bank tadi misalnya. Kemudian duduk, saya yakin pasti akan kayak tadi kan duduk mendiskusikan permasalahan. Saya juga tahunya mungkin Pak Bambang, Pak Chandra mulai buat itu ya, program ya. Kira-kira seperti apa itu? Oke, kita masuk dulu ke itu nanti biar terjabarkan dengan sendiri. Bagaimana ceritanya membentuk X-Bank ini dan apa saja programnya? Ya, jadi kan sebetulnya dua ya. Yang dibutuhkan oleh X-Bank ini sebetulnya bagaimana kami ini mendapat pasokan akidah sebetulnya. Memperkuat keyakinan sebetulnya. Dan karena ternyata itu yang dibutuhkan setelah di luar. Itu yang dibutuhkan.
Jadi aktivitas kami yang utama adalah bagaimana kami menghadiri kajian-kajian yang menguatkan akidah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mulai belajar fikih muamalah. Agar kita jangan sampai keluar dari mulut singa, dari riba, ternyata kita karena nggak belajar kita masuk ke mulut buaya. Banyak transaksi-transaksi yang salah yang kita masih lakukan. Jadi belajar mengenai fikih muamalah itu juga saya dorong ke teman-teman X-Bank. Nah, dari situ harapannya teman-teman X-Bank ini jadi lebih siap. Gitu. Nah, sekarang aktivitas bisnisnya ya kami dorong tapi bukan jadi fokus. Ya, kami dorong bukan jadi fokus. Walaupun protes gitu. Harusnya kita nih bikin ini aktivitas ini, join kerja sama bisnis dan lain sebagainya. Gitu. Ini sekarang lembaga berarti? Bukan, Tat. Jadi ini komunitas bebas, Tat. Ya. Jadi, bukan ada lembaganya gitu? Iya, X-Banknya, ya. Tapi sekarang saya merintis satu kita bilang lembaga lah ya. Lembaga bisnis syariah saya bilangnya gitu, namanya Trust Solusi Syariah. Jadi di lembaga Trust Solusi Syariah ini harapannya ini bisa mencari atau mengeksplor sebetulnya waktu riba ini tidak boleh. Kita juga tahu bahwa syariat itu menyiapkan akad-akad lain yang boleh gitu loh. Nah ini yang kita eksplor. Karena apa? Banyak sekali orang itu mendorong kami, X-Bank, kalian jangan bisanya cuma mengharam-haramkan riba dong. Tolong carikan solusinya gitu. Dan menurut saya permintaan ini sangat manusiawi ya, Dad ya. Karena memang untuk pengusaha kan kebutuhan-kebutuhan itu kan tetap ada. Akhirnya terpikir, oke, mereka merasa bahwa kami ini paling dekat dengan lembaga keuangan kan gitu. Background kami kan itu. Akhirnya mereka menuntut ke kami, oh ya udah, saya terima ini dan coba kita pikirkan, terbentuklah Trust Solusi Syariah. Nah, di Trust Solusi Syariah ini saya juga banyak melibatkan teman-teman X-Bank, Dad. Ya, baik dengan akad-akad ijaroh tadi, fee. Kita ada rekrut jadi karyawan, akhirnya dia dapat gaji dari aktivitas yang ini. Itu kita sedang memperbesar radiusnya lah. Sudah berapa lama Pak Chandra? Udah 4 tahun. 4 tahun. Ya, udah 4 tahun. Dari program tadi yang ijarah itu, artinya Pak Chandra sama teman-teman ini mencari siapa yang butuh produk, terus kemudian dihubungkan sama vendor. Seperti itu? Iya, jadi ternyata di lapangan saya ditemui oleh dua pihak. Yang satu pihak orang yang butuh dana, yang satu orang yang punya kelebihan dana. Dua-duanya ini ternyata ada. Nah, bagaimana saya mengkolaborasikan ini dengan memasukkan nilai tambah poin kami yang punya latar belakang bank, di mana kami ini dulunya kan kerjanya menganalisa bisnis, melihat kemampuan bayar, itu kita gunakan lagi, Tat. Sehingga di harapannya ada pihak yang punya kelebihan dana itu bisa mensupport orang yang punya kebutuhan dana. Gitu, Tat. Tapi ada pihak juga yang meminimasi resiko transaksinya gitu loh, Tat. Yaitu fungsinya saya dan teman-teman X-Bank. Karena dulu kita punya background itu. Nah, ini yang sedang saya kembangkan. Jadi mudah-mudahan nanti yang dulunya anak-anak X-Bank mungkin yang analis-analis itu bisa tetap menjalankan aktivitas ilmunya itu untuk kebaikan itu, Tat. Walaupun bukan dengan akad-akad riba gitu, Tat, maksudnya, Tat. Nah, dengan demikian mudah-mudahan dia dapat penghasilan dari situ, gitu, Tat. Walaupun akadnya masih ada yang freelance, ada yang tetap, gitu, Tat. Untuk sementara berarti satu program itu? Ya, untuk sementara kita masih konsentrasi di situ, Tat. Jadi saya pernah punya pengalaman diundang di salah satu podcast di Jakarta, Pak Chandra. Kebetulan yang undang non-muslim. Dan dia sempat bilang masalah riba kan. Kalau kita nggak utang dari perbankan, dari mana kita punya modal usaha, dari mana kita bisa memiliki rumah, kendaraan dan segala macam. Tapi memang karena dia non-muslim dan pikirannya masih sangat kapitalis gitu ya. Maka saya mengatakan mungkin yang paling pertama harus diperbaiki persepsi kita masing-masing tentang masalah dapat uang. Selalu pikirannya uang bank. Selalu itu saja. Jadi kita buat bingkai kehidupan kita di situ. Berarti untuk mulai usaha harus utang, gitu kan. Kemudian jadi tidak ada pikiran itu untuk ngajak orang investasi. Itu nomor kesekian. Pertama sekarang utang aja dulu. Kan.
Mau halal atau haram yang penting utang gitu kan. Nah itu persepsi harus diperbaiki. Nah saya kasih contoh itu tuh mirip kalau orang bilang saya kalau tidak bisa minum kopi pagi hari kepala saya pusing. Sebenarnya itu dia buat persepsi sendiri di bingkai kehidupan yang dia kurung dirinya. Jadi dari mana perbankan mendapatkan modal? Dari nasabah. Kenapa kita nggak jadikan diri kita tanda kutip seperti perbankan itu yang memang mencari nasabah-nasabah yang potensial dengan kita mengajukan proposal yang bagus gitu kan. Kemudian kita mengajak mereka investasi. Itu kan bisa. Alhamdulillah dengan itu akhirnya dia bisa paham. Oh ternyata memang masih ada opsi lain. Dan mungkin itu lebih real. Apalagi saya sendiri praktikan. Setiap mau buka usaha saya tinggal ajak. Siapa di antara jemaah yang mau investasi. Ini proposal kami. Ini company profilnya. Dan mereka masuk. Alhamdulillah berjalan gitu. Oke. Ya. Itu kami sudah jalankan 4 tahun. Sudah ada sekitar 20 transaksi lah yang kita berhasil untuk ini ya kolaborasikan. Baik mungkin penutupan Pak Chandra. Ya. Sekarang setelah hijrah nih dan Pak Chandra dengan suka dukanya lah ya akhirnya harus tinggalin Jakarta ke Jogja. Mungkin kondisi income juga lebih sedikit dari yang kemarin. Belum bentuk komunitas dan berapa banyak tanda kutip serangan-serangan dari mereka yang juga ikut hijrah ini. Kenapa harus begini, kenapa harus begitu, bagaimana solusi kami. Itu Pak Chandra ini bercabang benar kan gitu. Selain harus memecahkan dan memenuhi kebutuhan sendiri dan juga orang-orang yang ada ini. Apa kiat yang Pak Chandra lakukan untuk supaya bisa istiqomah? Ya, jadi ternyata yang saya sadari adalah perbedaan saya dulu dengan sekarang. Itu adalah di jumlah uang memang. Dulu uangnya lebih banyak daripada sekarang. Tapi itu bukan berarti rezeki saya berkurang. Cuma berubah bentuk. Yang saya rasakan sekarang, uangnya saya nggak pegang sendiri. Kalau dulu tuh kayaknya tiap tanggal 25 uangnya dipegang, kasih. Kalau sekarang nggak dipegang. Yang megangin Allah kalau saya merasa. Masya Allah. Jadi begitu saya butuh, saya minta, dan alhamdulillah ada. Tinggal doa dikasih. Betul. Jadi kalau kita mau ngejalanin ini, saya merasa apa yang saya rasakan sekarang, saya dicukupkan. Walaupun kadang itu di luar hitung-hitungan matematika. Contoh gini Tat ya. Bertahun-tahun, ini dari 5 tahun terakhir lah. Coba kita lihat pengeluaran, itu puasa, lebaran, sama tahun ajaran baru. Itu mepet-mepet itu Tat. Ini buat orang hijrah ini tantangan Tat. Betul nggak? Ya nggak? Puasa itu, ya, itu kita tidak tambah irit kan. Puasa itu kita tambah banyak keluar uang, Tat. Bukannya nggak makan siang, Pak? Nah iya, tapi pas makan mintanya semua gitu loh. Yang enak, minta yang ini kan gitu kan. Akhirnya lebih mahal kan keluarnya. Lebaran, Tat. Lebaran. Coba ya, bulan-bulan lain kita nggak merasa perlu beli kue nastar itu loh, Tat. Itu kan mahal, Tat. Tapi lebaran itu mau nggak mau jadi kita harus nyiapin gitu kan. Itu biaya lagi, Tat. Belum tahun ajaran baru. Nah ini selalu kondisinya mepet, Tat. Tapi alhamdulillah ya, saya lewatin ini semua lolos gitu loh. Jadi artinya, dan tidak menambah hutang, Tat. Utang yang benar ya, bukan utang riba ya. Nggak menambah hutang gitu loh. Dan saya bilang, bukti apa lagi gitu. Ini dalam diri saya sendiri. Chandra, apa bukti apa lagi sih yang mau Allah tunjukin ke kamu? Nyatanya kondisi seperti ini, itu lolos terus kok gitu. Nah, akhirnya di situ saya sadari gitu loh. Oh iya ya. Nggak ada yang kurang. Memang problemnya adalah kalau mau beli HP baru itu memang problem, Tat. Karena belum tentu langsung dikasih, Tat. Tapi kalau bayar sekolah anak, apa itu insya Allah. Walaupun kadang injury time ya, Tat. Hasilnya di ujung-ujung. Ya, saya merasa bahwa Allah sedang menunggu. Saya ngapain selama masa tunggu itu gitu loh, Tat. Itu yang Allah lagi tunggu, dia ngapain ya dia gitu kan. Kalau wah ikhtiarnya iya, tawakalnya iya, itu tinggal turun gitu. Dan itu terbukti. Jadi dari situ tuh saya bilang, yang aku ragukan apa yang jalani ini. Karena sudah merasa seperti itu, jadi memang lebih tenang. Kayak kemarin istri minta tambahan. Tambahan. Belum ada Bu, gitu kan. Oh ya udah, sabar sudah. Ya udah, sabar gitu kan. Dan istri saya pun entah gimana ya. Anak istri saya itu dibuat paham gitu loh dengan kondisi saya.
Dan itu tanpa saya harus mendakwahkan berat kepada mereka. Anak saya yang nomor 2 itu, Tat. Dulu kami hidup di Jakarta. Dia sekolah di Al-Azhar itu, Tat. Tahu dong cara bermainnya gitu kan. Waktu kita udah pindah ke Yogyakarta itu. Kita masuk restoran. Itu pasti dia lebih dulu masuk. Dia mau ngelihat menu. Bukan mau milih. Dia lihat harga menu, Tat. Keluar, cari yang lain. Kenapa? Mahal. Dia bisa gitu, Tat. Jadi, dan itu saya nggak ngajarin secara khusus. Akhirnya apa? Betapa bersyukurnya saya, karena keluarga saya pun dipahamkan sama Allah gitu loh. Ya. Dan itu tidak mudah. Ya itu saya. Waduh, jadi ringan, semuanya jadi ringan. Nah karena keringanan ini, akhirnya betul nggak jadi tenang? Ya jadi tenang, ringan gitu loh. Tat. Ya Alhamdulillah, Tat, saya rasakan itu. Itu di poin juga masalah kita berdoa ya, sampaikan hajat kepada Allah. Saya sering kasih contoh Pak Chandra di pengajian. Kalau kita lagi kerja di perusahaan dan kita ingin misalnya pengajuan penaikan payroll, gitu. Yeah. Ngajukan nih, anggaplah langsung ke dirutnya. Kita ngajukan proposal atau permohonan surat untuk maju. Kira-kira agar permintaan itu disetujui, saya sering lempar di pertanyaan pengajiannya. Kita jadi pegawai lebih berprestasi atau kita jadi pegawai yang ugal-ugalan? Jadi saya yakin pasti kita sepakat jawabannya. Supaya permohonan itu disetujui penaikan payroll atau jabatan, pasti kita akan tunjukkan yang terbaik. Misalnya kita lebih rajin datang, lebih on time, pekerjaan lebih cepat selesai. Di mana di road ada kita selalu perlihatkan diri kita misalnya, kan seperti itu. Gak mungkin dia ngajukan penaikan payroll, kemudian dia datang telat, pekerjaannya terlambat, ganggu temannya, pasti gak disetujui. Nah ini rasionalnya untuk memahami doa. Jadi kalau teman-teman kita sedang mengajukan sesuatu pada Allah, harusnya sementara nunggu prosesnya itu diisi dengan lebih bertakwa. Gitu lah. Lebih rajin ibadah, lebih banyak zikir, lebih banyak doa, lebih banyak baca Quran, baru turun itu. Tapi kalau kita malah masih ngisi dengan dosa-dosa, lalu berharap proposal itu diterima, itu nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Nah kadang-kadang terhambatnya proses ijabah doa dari situ Pak. Ya, karena dia sementara pengajuan, tapi dia nggak isi dengan prestasi yang membuat ini bisa diterima. Kadang-kadang juga untuk mempercepat jawaban dari Allah itu, Allah datangkan sebuah ujian, itu berat sebenarnya, tanda kutip ya, berat. Tapi kalau ini lolos, itu goal. Contoh misal, kita lagi minta ya Allah tolong luasin rezeki saya. Di saat kita lagi butuh nih, Allah datangkan ujian, ada kerabat kita kontak, tolong bantu saya, anak saya sakit. Ini ujian berat ya. Kita cuma punya uang 5 juta, dia butuh 5 juta. Coba, gimana caranya? Kalau saya bantu ini, saya mau makan apa kan gitu. Nah itu tadi kembali ke Pak Chandra bilang masalah akidah itu. Tapi sebenarnya kalau kita pakai keimanan kita, ini kalau dilakukan, itu goal gitu. Nah itu banyak orang tidak paham. Coba dengan penuh keyakinan teman-teman sekalian. Karena kata Nabi SAW, tidak akan pernah berkurang harta seorang hamba karena sedekah, gitu ya. Kasih ini, yakin di sana akan tembus. Itu coba praktikin. Saya berulang kali praktikin dalam hidup. Karena tahu teorinya bacanya. Pas lagi butuh-butuhnya, ada yang kontak. Saya udah tahu, ini teorinya, ini kuncinya. Saya tidak ragu, tutup mata, transfer, ini di sana lolos besoknya. Gitu. Lusanya, 3 hari lagi, udah selesai semuanya. Bahkan berlipat dari apa yang kita keluarkan. Nah ujian ini harus hati-hati. Jangan malah kita marah-marah. Ini orang gak tahu diri. Saya juga lagi butuh. Nah berarti gak lolos ini. Ya gak lolos. Nah seperti itu. Itu juga mungkin bisa jadi tambahan gitu. Ya. Baik mungkin itu yang kita ambil dari beliau. Jazakallah khair Pak Chandra. Terima kasih banyak. Sudah berbagi sama teman-teman. Malam ini sedikit agak lama ya. Karena beliau juga sudah senior kita untuk bisa kita dengar pengalaman hidupnya. Itu mahal sekali ya. Karena pepatah mengatakan atau seorang penyair mengatakan orang yang lebih tua dari kamu sehari punya pengalaman 100 hari. Ya, jadi memang pengalaman itu mahal sekali. Kita juga pernah datangkan beberapa teman-teman dari kalangan artis, dari kalangan preman dan segala macam. Semua itu tujuannya tentu X semua ya. Itu alhamdulillah mereka berbagi sama kita supaya jangan kita terjerumus lagi kepada hal yang sama. Saya cuma ingin berbagi pernah waktu kami pertama buka travel haji umrah. Tidak ada modal. Tidak ada modal sama sekali. Cuma saya yakin saja gitu. Kemudian saya melihat ada potensi. Saya pelajari travel itu seperti apa.
Kemudian saya buatkan proposal sederhananya. Saya minta petunjuk sama Allah. Setelah doa terus cari orang. Kira-kira siapa. Dan alhamdulillah ada yang investasi. Gitu kan. Terbuka aja jalannya. Gitu. Itu mudah sekali. Bukan tidak mudah. Tapi juga melalui proses-proses. Gitu kan. Tapi teori-teori tadi sederhana itu. Kita tahu ada hambatan kadang-kadang ujian. Atau kita malah lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Itu malah mempercepat penerimaan proposal kita. Itu penting banget. Ada satu orang, pengalaman yang lain, habis ini baru kita buka pertanyaan. Seorang ustadz, saya pernah tablik akbar di luar kota. Tapi ini kasus yang berbeda ya. Begitu ketemu saya, terus dia ini bicara masalah pernikahan ya, masalah poligami waktu itu. Begitu duduk makan siang, habis tablik akbar, dia bilang, Ustadz, beliau juga dai, Ustadz. Saya pengen poligami gitu. Tapi karena saya kebetulan praktisi Pak, jadi dia bilang, seperti antum. Gitu. Terus kemudian saya lihat orang ini ngomong, tapi saya ingin tahu ini omongan kosong atau bobot nih gitu ya. Saya tanya, bagaimana hubungan antum sama Allah? Itu pertanyaan pertama. Maksudnya apa Ustaz? Ya, secara ibadah, bagaimana antum mengelola sekarang proposal yang antum mau ajukan supaya ditambah istri ini, poligami, ini seimbang enggak dengan ibadah yang antum lakukan? Gitu, seimbang gak? Contoh misalnya, saya tanya, antum sudah puasa Senin Kamis? Belum. Bagaimana dengan sholat duha antum? Rutinkah? Dia diam kadang-kadang. Oke, sholat malam, setiap malam sholatkah? Enggak. Sudah hafal Al-Quran? Belum. Hampir banyak yang saya tanya, yang sebenarnya ini memang ketaatan kepada Allah yang kita yakin sebenarnya ini kalau meningkat kualitasnya, meningkat fasilitasnya, pasti gitu. Ternyata enggak dikerjakan semua. Maka saya bilang, coba lakukan dulu ini, tunjukkan dulu andil kita, kinerja kita, kemudian baru kita ajukan. Itu akan mudah. Masalahnya kita enggak tunjukin lalu minta. Berarti itu kan gentong kosong kan gitu. Nah ini sebuah pesan yang penting gitu kan, yang bisa kita ambil tentunya. Allahu a'lam. Jazakallah khair Pak Chandra, jazakallah khair semua teman-teman di sini. Semoga bisa ambil pelajaran dan ibrah ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.